Cleopatra merupakan salah satu wanita yang terkenal di dunia. Menurut cerita yang beredar, Cleopatra adalah ratu Mesir kuno terakhir yang kecantikannya dapat menarik perhatian para lelaki yang melihatnya. Kecantikan dari Cleopatra ini bahkan memikat hati Kaisar Romawi yang paling terkenal, yaitu Julius Caesar dan juga Mark Antony. Jadi, siapakah Cleopatra sebenarnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Cleopatra yang banyak dikenal ialah Cleopatra ke-7, memiliki nama lengkap Cleopatra Sephentia Philopator. Karena semua keturunan dinasti Ptolemy yang berjenis kelamin perempuan menggunakan nama Cleopatra, yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti glory of her father atau kemenangan ayahnya. Dinasti Ptolemy sendiri merupakan dinasti terakhir yang menguasai Mesir kuno. Cleopatra VII diperkirakan lahir pada awal tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, yaitu sebuah kota di Mesir kuno yang saat ini menjadi kota pelabuhan utama bagi negara Mesir. Ayahnya adalah Fir'aun atau Raja Mesir yang dikenal dengan nama Ptolemy XII Auletes. Cleopatra VII dibesarkan di istana Alexandria, Mesir, dan menerima pendidikan dari gurunya Philostratos, yaitu mempelajari holistik, seni orasi, matematika, astronomi, dan filsafat Yunani. Dirinya telah menulis catatan medis yang terinspirasi oleh para dokter asal Yunani di istana kerajaan ayahnya. Ia juga fasih dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Mesir kuno, Ethiopia, Trogodit, Ibrani, Arab Syria, Median, Partian, Latin, dan bahasa leluhurnya, Yunani Koine. Selanjutnya, Cleopatra VII diangkat menjadi regent oleh ayahnya. Pengangkatan Cleopatra sebagai regent atau seorang yang ditunjuk untuk memerintah negara dalam sementara waktu. Pengangkatan itu tercatat di sebuah prasasti yang ada di kuil Hathor di Dendera. Dan di tahun 51 sebelum Masehi, ayah Cleopatra wafat dan menyerahkan kekuasaan kerajaan Mesir di tangan Cleopatra VII dan adiknya. Dapat diketahui bahwa Cleopatra VII telah menikah dengan adik kandungnya tersebut, tetapi tidak ada catatan yang pasti mengenai hal ini. Hanya tradisi dinasti Ptolemy yang mengesahkan pernikahan dengan saudara kandung sendiri. Cleopatra VII juga menghasilkan kekayaan gabungan dari pendapatan pajak dan perdagangan luar negeri hingga 12.000 talent. Talent merupakan perhitungan berat terhadap mata uang pada saat itu. Di sisi lain, Cleopatra VII tidak mengakui pembagian kekuasaan dengan adiknya. Lalu adiknya Ptolemy XIII berhasil memaksa Cleopatra VII mundur dan melarikan diri ke Syria. Tidak terima dengan kekalahannya, Cleopatra VII memulai perang saudara di perbatasan timur Mesir. Di tahun 48 sebelum Masehi, adik Cleopatra tersebut membunuh Pompey the Great yang kalah Battle of Pharsalus dengan Julius Caesar, yaitu dengan membuang tubuhnya ke laut dan membawa kepalanya kepada Julius Caesar. Hal itu dilakukan adiknya untuk menjaga hubungan baik dengan Romawi. Namun di luar dugaan, Julius Caesar sangat marah dan kecewa atas hal tersebut karena Pompey dulunya merupakan teman dekat sekaligus menantu Julius Caesar, dan adiknya juga ditagih hutang oleh Julius Caesar sebesar 6.000 talent. Masalah ini dimanfaatkan Cleopatra yang bertemu Julius Caesar dengan berpakaian indah dan menarik, yang membuat Julius Caesar terpesona dengan kecerdasan dan keterampilan bahasanya. Mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih dengan perbedaan umur hampir 30 tahun. Namun, hubungan tersebut tidak murni percintaan, tetapi ada unsur politik. Masing-masing bertujuan untuk memanfaatkan yang lainnya dan bersekutu untuk merebut kembali kerajaan Mesir. Setelah itu, Julius Caesar kemudian membawa kakak beradik itu ke hadapan Majelis Alexandria untuk mengungkapkan isi surat wasiat ayah mereka yang sebelumnya ada di tangan Pompey.
Isinya menyebutkan bahwa Cleopatra dan adiknya adalah pemimpin bersama Mesir, lalu penolakan terjadi yang mengakibatkan terjadinya The Siege of Alexandria atau pengepungan Alexandria yang terjadi tahun 48 sampai 47 sebelum Masehi. Perang ini dimenangkan oleh pasukan gabungan Julius Caesar dan Cleopatra VII. Lalu Ptolemy XIII melarikan diri menggunakan kapal untuk menyeberang Sungai Nil yang akhirnya ditemukan tewas tenggelam. Cleopatra akhirnya berhasil mempertahankan tahtanya dan kembali memerintah Mesir bersama dengan adiknya yang paling kecil, yaitu Ptolemy XIV yang saat itu berumur 12 tahun dan dinikahi juga oleh Cleopatra. Artinya Cleopatra VII telah 2 kali menikahi saudara kandungnya sendiri. Cleopatra juga memiliki andil dalam membantu Julius Caesar membangun kalender baru yang diberi nama Julian Calendar yang mulai digunakan tepat pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Julian Calendar merupakan cikal bakal perhitungan hari dan kalender yang kita gunakan sampai saat ini setelah melewati berbagai alterasi. Di tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar kembali ke Romawi. Banyak ahli sejarah berspekulasi bahwa pada saat itu Cleopatra VII sedang mengandung anak Julius Caesar yang diberi nama Caesarion, nama yang diberikan oleh rakyat Alexandria yang berarti Little Caesar atau Caesar kecil. Kemudian pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar akhirnya meninggal dibunuh oleh para anggota Senat Romawi. Selanjutnya di tahun 42 sebelum Masehi, Mark Antony telah berhasil mengalahkan para pasukan pembunuh Julius Caesar di pertempuran Filipi di Yunani. Ia menulis beberapa surat kepada Cleopatra VII untuk mengunjunginya, sekaligus meminta dukungan finansial dan militer. Selain urusan kenegaraan, Mark Antony juga ternyata memiliki tujuan pribadi, yaitu bahwa ia ingin membentuk hubungan romantis dengan Cleopatra VII. Mark Antony cukup populer dan disukai oleh penduduk Alexandria. Lalu Cleopatra VII akhirnya memutuskan untuk memilih Mark Antony sebagai pasangan hidupnya yang menghasilkan ahli waris kerajaan Mesir dan Romawi. Di tahun 40 sebelum Masehi, Cleopatra VII telah melahirkan anak kembar bernama Alexander Helios dan seorang anak perempuan bernama Cleopatra Selene II yang keduanya diakui oleh Mark Antony sebagai anaknya. Pada tahun 31 sebelum Masehi, terjadi Battle of Actium atau perang laut terbesar di Romawi antara Octavianus melawan Cleopatra VII dan Mark Antony di atas laut yang dimenangkan oleh Octavianus. Mark Antony pun bunuh diri, sedangkan Cleopatra dipenjarakan di Alexandria yang akan dibawa ke Romawi oleh Octavianus. Namun Cleopatra VII beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dan ingin dimakamkan di samping Mark Antony. Sampai akhirnya Cleopatra VII ditemukan tewas. Penyebab kematian Cleopatra VII tidak diketahui secara pasti. Apakah benar dengan cara bunuh diri menggunakan racun, digigit ular, atau dibunuh oleh Octavianus? Namun, sampai saat ini makam Cleopatra VII masih hilang dan belum ditemukan. Di balik kebangkitan, kejatuhannya, sepak terjang Cleopatra VII selama masa kepemimpinannya memiliki kesan tersendiri. Sehingga setelah kematiannya, nama Cleopatra tetap dikenal dan tetap abadi sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa subscribe ya. Karena selanjutnya akan ada video yang tidak kalah informatifnya. Bye-bye.